Beginilah ciri dan sifat orang yang didampingi kodam harimau putih. Orang yang memiliki kodam harimau putih akan merasakan getaran energi, mulai dari hawa panas dan dingin pada bagian tubuh tertentu. Seseorang yang didampingi kodam harimau putih akan mengalami emosi yang naik, seperti mudah marah, mudah melampiaskan perasaan, dan sensitif dalam segala hal. Sifat orang yang memiliki kodam harimau putih biasanya akan ditonjolkan dengan memiliki indera mata batin yang peka terhadap lingkungan sekitar, yakni dapat melihat makhluk gaib. Ketika energi kodam harimau putih sudah menyatu dengan orang tersebut, pola makan akan berubah tanpa disadari dan akan lebih suka memakan daging, serta akan memiliki cara makan dan minum seperti harimau. Orang yang memiliki kodam harimau putih cenderung akan memiliki energi yang mudah dirasakan oleh orang lain dan dapat merubah sikap pada orang yang ada di sekitarnya. Jika kamu tidak dapat mengontrol energi kodam harimau putih, dapat membahayakan diri sendiri, waspadalah dan terus memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, jika kamu dapat mengontrol energi kodam harimau, yang punya kodam harimau itu kan pasti hobinya pengen cari ribut sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalau harimau biasa. Tapi kalau harimau putih, kalau di Nusantara, memang secara emosi dia lebih tinggi, tapi jauh lebih bisa kalem dan tenang, bisa mengendalikan emosinya. Nanti ya perantaraannya untuk melepaskan endapan emosi negatif tersebut bagi orang yang mempunyai kodam harimau putih itu bukan dengan fisik. Kalau orang kita bilang itu menggunakan ain, menggunakan ucapan celaka kamu, bisa celaka betulan. Itu bisa seperti itu. bila ciri seseorang yang memiliki kodam keilmuan tinggi yang sudah menyatu di dalam tubuh. Kodam keilmuan biasanya berasal dari sang leluhur dan hanya orang yang dipilih saja yang menjadi pewaris sosok kodam tersebut. Apabila di tubuh seseorang terdapat kodam keilmuan, maka akan memiliki kelebihan serta kesaktian tertentu. Kelebihan tersebut biasanya berupa ilmu penyembuh, ilmu kekebalan, ilmu terawangan, dan ilmu kedigayaan lainnya. Berikut adalah ciri apabila di tubuh Anda terdapat kodam keilmuan yang bersemayam. 1. Memiliki sifat welas asih yang tinggi. 2. Susah tidur malam. 3. Tidak mudah sakit. 4. Sangat menyukai hal gaib. 5. Suka mempelajari keilmuan. 6. Menyukai kesendirian. 7. Selalu gagal dalam percintaan. 8. Pemikirannya sangat luas dan bijaksana. 9. Sekujur tubuh mengalami gatal-gatal tanpa sebab. 10. Kuat menahan lapar berkepanjangan. 11. Suhu tubuh selalu panas. 12. Badan selalu lemas. 13. Ucapannya selalu menjadi nyata. 14. Menyukai benda pusaka. 15. Sangat menyatu dengan alam. Jadi itulah ciri yang ada pada seseorang apabila memiliki kodam keilmuan di dalam tubuh. Kunci agar keilmuan tersebut bisa berfungsi dan bisa digunakan ialah dengan rajin beribadah, serta memiliki sifat cinta kasih dan kerendahan hati. Dan apabila ciri tersebut ada pada Anda, maka cepatlah perbaiki diri menjadi yang lebih baik, agar keilmuan leluhur tersebut bisa digunakan dengan bijak. Apabila tidak mau memperbaiki diri, maka kodam keilmuan tersebut akan merusak diri Anda dan menjadi seseorang yang angkara murka. Yang punya kodam harimau itu kan pasti hobinya pengen cari ribut sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalau harimau biasa. Tapi kalau harimau putih, kalau di Nusantara, memang secara emosi dia lebih tinggi, tapi jauh lebih bisa kalem dan tenang, bisa mengendalikan emosinya. Nanti ya perantaraannya untuk melepaskan endapan emosi negatif tersebut bagi orang yang mempunyai kodam harimau putih itu bukan dengan fisik. Kalau orang kita bilang itu menggunakan ain, menggunakan ucapan celaka kamu, bisa. Ciri-ciri orang yang didampingi kodam leluhur macan putih adalah pendiam, lebih suka mengamati dan berpikir sebelum berbicara, berwibawa, memiliki aura kepemimpinan dan karisma yang kuat, bijaksana,
mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, teliti dan hati-hati, tidak gegabah dalam bertindak, tatapan tajam, selalu disegani kawan dan lawan. Selain itu, Khodam Macan Putih dipercaya menyukai orang yang memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan tokoh Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Kehadiran Khodam Macan Putih diyakini memberikan perlindungan, memperkuat intuisi, dan membantu mengembangkan kemampuan spiritual seseorang. Beberapa ciri-ciri orang yang memiliki Khodam, yaitu pola pikirnya dewasa, kepekaan batin tinggi, kemampuan melihat masa lalu, penasaran terhadap masa lalu, terlihat dari tanda khusus pada fisik, sangat menghormati keluarga atau leluhur. Orang yang memiliki Khodam Macan Putih diantaranya orangnya berwibawa. Kemudian suaranya tenang namun tegas, tatapan matanya juga tajam namun teduh dan bisa membuat orang terhanyut dengan kata-katanya. Yang selanjutnya adalah orangnya tahan terhadap sakit. Jadi kalau sakit keras dia cepat sembuh. Jadi bukan orang yang sakit-sakitan. Musuh pun segan, teman juga hormat, disayangi oleh lingkungan. Dan kemudian orang-orang yang memiliki Khodam Macan atau Khodam Harimau ini juga punya kelebihan atau kekurangan juga. Kelebihannya adalah si Khodam mampu nih menjaga si pemilik dari serangan gaib. Tapi kekurangannya adalah karena Khodam ini juga hawanya sangat agresif dan panas, sehingga kalau si pemilik taat, ibadahnya tidak taat, maka Khodam ini akan bisa menguasai pemiliknya dan justru membawa energi yang buruk kepada pemilik Khodam tersebut. Jadi dia suka marah-marah, dan kalau marah-marah justru jadi merugikan dirinya sendiri karena jadi dibenci oleh lingkungan sekitarnya. Nah, pantangannya apa? Pantangan dari pemilik Khodam Macan atau Khodam Harimau adalah tidak boleh mengkonsumsi daging tertentu yang memang pantangan untuk Khodam ini. Kenapa? Karena daging ini bisa melemahkan energi Khodam kalian. Yang kedua, kalau kalian sombong, biasanya Khodam ini akan pergi dengan sendirinya dari sisi kalian. Kemudian tidak pergi ke tempat keramat di mana dulu kalian mendapatkannya. Dia bisa masuk lagi ke tempat keramat tersebut karena mungkin. Inilah ciri-ciri orang yang dilindungi Khodam Macan Putih. Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa setiap orang memiliki Khodam pendamping. Khodam pendamping memiliki banyak jenis dan rupa. Salah satunya adalah Macan Putih. Khodam ini paling diburu, serta dianggap paling sakti dan andal oleh para tokoh spiritual. Tanda atau ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih bisa dilihat dan dirasa oleh diri sendiri karena cukup unik. Inilah ciri orang yang didampingi Khodam Macan Putih. 1. Memiliki suara yang berat. Pemilik Khodam Macan Putih umumnya punya suara yang berat. Sebaliknya, jarang orang bersuara cempreng dinaungi Khodam satu ini. 2. Sorot matanya tajam. Sorot mata orang yang dinaungi Khodam Macan Putih tajam dan membuat siapa saja yang memandangnya merasa tidak kuat, takut, bahkan ingin cepat-cepat mengalihkan pandangan. 3. Emosinya tinggi. Meski aslinya pendiam, mereka punya emosi yang tinggi. Oleh sebab itulah, orang yang didampingi Khodam Macan Putih harus berhati-hati dan lebih mengontrol emosi. 4. Disegani kawan dan lawan. Entah berasal dari keberaniannya atau orangnya, mereka disegani oleh kawan dan juga lawan. 5. Jiwa kepemimpinannya bagus. Dimanapun mereka berada, di setiap komunitas yang dimasuki, mereka pasti jadi ketua karena ditakdirkan punya bakat kepemimpinan lahiriah. 6. Punya daya 7 ciri orang yang punya Khodam pendamping. 1. Orang yang punya Khodam pendamping biasanya memiliki sorot mata yang tajam dan menatap tanpa ragu. 2. Orang yang punya Khodam pendamping juga bisa melihat sukma atau jiwa seseorang hanya dengan pandangan mata saja. 3. Orang yang punya Khodam pendamping sering disegani oleh masyarakat, meskipun dia bukan pejabat atau konglomerat. 4. Orang yang punya Khodam pendamping memiliki pengaruh positif terhadap energi keluarga dan lingkungan sekitarnya. 5. Orang yang punya Khodam pendamping kadang-kadang didatangi oleh Khodamnya dalam mimpi atau meditasi. 6. Orang yang punya Khodam pendamping memiliki kepekaan batin yang tinggi, sehingga bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. 7. Orang yang punya Khodam pendamping memiliki kemampuan dalam melihat masa lalu atau masa depan, baik dari dirinya sendiri maupun orang. Aku sengaja membiarkan beberapa orang berpikir keliru. Aku diam sebenarnya bukan karena takut atau tidak berdaya, melainkan hasil dari pengendalian diri. Aku ingat bagaimana aku dibicarakan. Aku juga memahami dengan baik bagaimana aku diperlakukan. Namun, tidak banyak yang tahu
bahwa lebih sulit tidak membalas ketimbang membalas, lebih tangguh tidak goyah daripada terpancing marah. Ilmu tenang itu mahal datangnya daripada yang hebat. Tidak semua orang mampu memilikinya. Pernahkah kalian mendengar tentang Khodam Macan Putih? Khodam Macan Putih adalah energi yang menyelimuti diri seseorang. Walaupun banyak yang ingin memilikinya, tetapi tidak sembarang orang bisa memiliki Khodam Macan Putih. Biasanya didapat dari keturunan leluhur atau orang terpilih. Biasanya orang yang mempunyai Khodam Macan Putih mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. 1. Sorot matanya tajam. Jika berhadapan dengan lawan jenis, bisa membuat lawan jenis salah tingkah dan terpesona. Jika bertatapan dengan musuh, akan membuat musuh luluh dan takluk hanya dengan tatapan matanya saja. 2. Mempunyai kelebihan yang tidak umum atau memiliki kesaktian. 3. Pembawaannya tenang yang membuatnya terlihat karismatik atau berwibawa. 4. Disegani bangsa jin atau makhluk halus. 5. Punya sifat pemberani dan tidak takut apapun. 6. Beraura pemimpin. Biasanya di dalam lingkungannya dia dianggap sebagai sosok pengayom. 7. Biasanya jika marah bisa membuat musuh gentar dan lemas tak berdaya, seperti mendengar suara auman harimau yang menakutkan. Setelah mendengar ciri-ciri tersebut, adakah persamaan ciri tersebut dengan Anda? Jika iya, ada kemungkinan besar bahwa Anda memiliki khodam tersebut pada diri Anda. Silahkan tulis